السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa bersama-sama salat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan bahasan kita akan mengambil tema hikmah di balik kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan para nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian diceritakan oleh Allah dan sebagian tidak diceritakan oleh Allah. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Para rasul telah kami ceritakan kepada sebelumnya, dan ada para rasul yang tidak diceritakan kepada. Dan jumlah rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan yang diceritakan. Untuk bagian yang tidak diceritakan, kita tidak boleh menebak, karena ini bagian dari hal gaib yang tidak mungkin bisa diketahui oleh seseorang kecuali melalui jalur wahyu, melalui jalur nabi. Maka ketika orang yang menyebut ada nabi bernama A, nabi bernama B, dan seterusnya, dia butuh untuk mendapatkan nabi. Rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan mengambil pelajaran kisah orang-orang masa silam akan memberikan kekuatan batin untuk lebih bisa bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, yang itu tujuannya adalah untuk menguatkan hati. Kemudian salah satu di antara kisah para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada 3 nabi yang ceritanya paling banyak dalam Al-Quran. Pertama adalah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran berkisah. Yang kedua tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Perbedaan ketika Allah menceritakan tentang Musa dan Yusuf. Cerita Nabi Musa dibuat oleh Allah berurut. Ada di dalam surat. Di surat A ada, di surat Al-Baqarah ada, di surat ini ada, di surat ini ada. Ada di dalam surat. Dalam kisah yang beragam. Kadang ada kisah berkaitan dengan interaksi Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan ini ada di banyak tempat di surat Al-Baqarah. Ada kisah tentang mulai dari kelahiran Nabi Musa alaihissalam ketika di Mesir. Ada cerita tentang penyembelihan anak sapi atau penyembelihan patung anak sapi yang dilakukan oleh As-Sami di zaman Musa alaihissalam. Ada kisah tentang perjalanan Musa bersama dengan Nabi Khidir dan seterusnya. Dan itu diceritakan secara sepenggal-sepenggal. Tapi dulu, sementara kisah Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam satu surat dari mulai kecil sampai dewasa secara berurut, sehingga untuk kisah Nabi Yusuf lebih ditunjukkan dibandingkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan penyebutan nama Nabi Yusuf dalam Al-Quran hanya
ada di 3 tempat. Yang pertama di surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua di surat Yusuf, Allah bercerita perjalanan Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai dewasa. Dan yang ketiga di surat Ghafir. Di surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penjelasan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada kaum yang ada di tengah kota Mesir bahwa dulu sudah pernah ada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sehingga penyebutan Nabi Yusuf hanya ada di 3 konteks dalam Al-Quran. Konteks yang pertama terkait penyebutan Ibrahim alaihissalam, ini ada di Al-An'am. Yang kedua di surat Yusuf, ini ada banyak sekali penyebutan nama Yusuf, tapi dalam satu surat konteksnya adalah cerita dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga di surat Ghafir, ini berkaitan dengan bagaimana dakwah Musa alaihissalam ketika di Mesir. Kita fokus dulu di surat Ghafir. Menceritakan dakwah Musa ketika di Mesir. Salah satu di antara disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada orang Mesir. Musa berkata, "Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat, fama zaltum fi shakkin mimma ja'a bihi." Dan sungguh telah datang kepada kalian dengan membawa terangnya syariat wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fama zaltum fi shakkin mimma ja'a bihi, dan kalian tetap meragukan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada kalian. Sehingga kalian taat kepada Yusuf bukan karena status beliau sebagai Nabi, bukan karena status beliau sebagai utusan Allah, tapi kalian taat kepada Yusuf karena status beliau sebagai pemimpin, sebagai pemimpin, bukan karena sebagai Nabi. Maka saat Nabi Yusuf alaihissalam meninggal di dalam Mesir, orang-orang Mesir taat kepada Yusuf, orang-orang Mesir hormat kepada Yusuf, bukan karena statusnya sebagai nabi dan sebagai utusan Allah, tapi karena statusnya sebagai menteri, sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang memiliki kuasa. Hatta idza halaka la yab'athallahu min ba'dihi rasul. Sampai ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, kalian boleh berkata bahwa Allah tidak akan mengutus orang rasul setelah Yusuf. Sehingga orang Mesir menganggap Nabi Yusuf tidak akan ada pada Rasul. Dan itu adalah kebiasaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir di Mesir. Kondisi itu berjalan cukup lama sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Mesir mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau salah satu di antara nabi yang punya banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah makarimul akhlak, kesempurnaan akhlak, kebaikan akhlak yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara akhlak menonjol yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam adalah akhlak pemaaf. Beliau memiliki sifat pemaaf yang luar biasa, yang hampir tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi. Karena ini bagian dari salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Bisa Anda bayangkan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf pada waktu Yusuf masih anak-anak. Tapi ketika Yusuf sudah berkuasa, kemudian saudara mereka datang, saudara beliau dari kota Mesir dalam keadaan sudah sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ada yang dikatakan oleh Yusuf, antum Allah, kalian semuanya berkuasa. Tidak serput oleh Nabi Yusuf. Walaupun lebih kuasa untuk membelaskan mereka ke dalam neraka, lebih kuasa untuk menghukum mereka dimasukkan ke dalam sumur, sebagaimana Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Yusuf sama sekali tidak dihukum balas. Dan bahkan Yusuf alaihissalam ketika itu tidak menghukum kesalahan mereka di masa silam.
Tidak mungkin kembalikan mereka ke masa silam, namun Yusuf kembali dari kepada Salman. Yusuf mengatakan, "Minta di anjazah syaitan, baik yang berikut." Dulu syaitan telah menghiburkan aku, sehingga aku punya gesekan antara aku dengan syaitan. Yusuf tidak mengulang kesalahan mereka di masa silam, tapi Yusuf mengatakan, dulu juga benar dihiburkan oleh syaitan. Sudahlah, biarlah dosa-dosa kalian yang dulu berlalu, sekarang kita tidak berdarah baru, yang penting kita akrab bersama di kerajaan. Demikianlah jamaah Nabi Yusuf alaihissalam. Di samping itu dia adalah seorang nabi, dan beliau memiliki keturunan yang sangat istimewa, dengan nasab yang sangat istimewa. Sambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man akramul nas?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Di antara jawaban yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-Karim, Innul Karim, Innul Karim, Innul Karim." 4 manusia mulia. Manusia mulia pertama, anak dari manusia mulia kedua, anak dari manusia mulia ketiga, anak dari manusia mulia keempat. Al-Karim, Innul Karim, Innul Karim, Innul. 4 manusia semuanya nabi, dan mereka adalah satu garis keturunan. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Tidak ada seorang nabi yang memiliki nasab seperti ini selain Yusuf alaihi salam. Ayah beliau, kakek beliau, semuanya. Apalagi Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai manusia yang paling mulia di kalangan umat manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang lain yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi wasallam adalah kemampuan beliau dalam mentakwil al-ru'ya, sehingga Yusuf ketika mentakwil al-ru'ya, takwil pun begitu kenyataan. Walaupun dalam waktu puluhan tahun. Di antara bukti itu adalah Yusuf alaihissalam ketika bertemu, beliau melihat 11 bintang, bulan dan matahari cukup kepada beliau. Dan kejadian yang kecil, tapi realitanya setelah beliau. Maka terkadang takwil mimpi itu bisa terjadi setelah sekian belas tahun, setelah sekian puluh tahun, tapi kenyataan itu terjadi. Kemudian Nabi Yusuf alaihi wasallam juga dia kelebihan beliau benar-benar yang baik dan bisa mengatur perbedaan negara dengan baik. Bahasa kita bisa menjadi menteri keuangan yang paling betul. Demikianlah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Selain itu adalah kesempurnaan fisik yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma ulqiya ila as-sama'i thalithan." Hingga ketika aku berada di langit yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pengalaman beliau ketika Isra Mi'raj. Hingga ketika aku berada di langit yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ana Yusuf alaihi salatu wassalam, idza huwa mar'u syafral husni rahilah." Di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau diberi oleh Allah setengah ketampanan. Apa yang dimaksud dengan setengah ketampanan? Ulama juga berpendapat mengenai makna setengah ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang berkali rahimahullah, Yusuf dikasih setengah ketampanan. Maksudnya adalah setengah ketampanan lelaki, sehingga ketampanan yang diberikan oleh Allah di lelaki dunia 100%, 50% dimiliki Yusuf, yang 50% dibagi oleh Allah untuk seluruh lelaki yang lain. Sehingga kira-kira dapat berapa kecipratan yang ada yang punya ada yang punya sekian. Namun yang setengah ini dibagi oleh Allah untuk seluruh
lagi selain Yusuf bin Tabi'ah. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat As-Suhaili. As-Suhaili mengatakan Yusuf diberi setengah ketampanan, maksudnya ia setengah ketampanan Nabi Adam Aisyah. Setengah ketampanan Nabi Adam. Sebab sifat tampak kesempurnaan isi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diletakkan pertama kali dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tampannya Adam di surga yang lebih sempurna dibandingkan tampannya Adam setelah diturunkan dari surga. Nabi Yusuf alaihissalam diberi seluruh tampannya Nabi Adam dari surga. Gantengnya Adam yang di surga, tengahnya dikasihkan kepada Yusuf alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa'u'ila ilmahu fatrul husn, dan ibunya Yusuf pun juga ibu beliau setengah kecantikan. Dan yang dimaksud ibunya Yusuf alaihissalam adalah istrinya Ibrahim alaihissalam, Sarah radhiyallahu anha. Karena sebagaimana kemudian Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang lebih cantik, lebih Sarah dari Sayyidah Ibrahim Sarah di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menipiskan sebuah keturunan yang sempurna istrinya dari Adam alaihissalam, Yusuf alaihissalam, dan dari ibunya Sarah Yusuf mendapatkan turunan kesempurnaan isi sehingga tertinggal pada Nabi Yusuf kata Nabi SAW syatrul husn, setengah dari kita. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberi ketampanan oleh Allah setengah, maksudnya adalah benar-benar ketampanan penduduk surga. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah yang menyebut puncak ketampanan manusia adalah penduduk surga. Yusuf alaihissalam dikasih setengah. Yusuf alaihissalam dikasih setengah. Namun dikasih ayat yang lain terbagi untuk mereka. Ada yang dikasih 30%, ada yang dikasih 20%. Dari sinilah ulama tidak pendapat. Siapakah manusia yang meninggal? Pendapat yang pertama, manusia yang paling ganteng adalah Yusuf. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pendapat yang kedua, manusia yang paling ganteng adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh As-Suhaili. Pendapat yang ketiga, manusia yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pendapat yang keempat adalah istri kita masing-masing. Manusia yang paling ganteng adalah suami. Menurut tapi ini pendapat yang tidak biasa. Maka tidak masuk dalam pembahasan para ulama. Ayo. Selanjutnya kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yusuf. Adalah yang sekarang silahkan Bapak Ibu buka Al-Mushaf, tepatnya di surat Yusuf, sehingga kita bisa menyimak lebih baik. Surat Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya dengan menyebutkan huruf-huruf apa? Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itulah ayat-ayat Alkitab yang nyata. Sesungguhnya kami turunkan kitab yang sebagai Quran bacaan Arabi yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa merenung. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu ahsanal qasas, kisah yang terbaik, bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, yang ada dalam wahyu yang diberikan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah dalam Al-Quran sebagai kisah yang
Kenapa disebut dengan kisah yang benar? Karena kisah dalam Al-Quran semuanya sesuai dengan tidak ada tambahan, tidak ada tambahan dalam kisah dalam Al-Quran, karena semuanya sesuai dengan realita. Sehingga tidak dibuat dengan dramatisir, tidak lebih-lebihkan, tapi semuanya sesuai dengan realita. Ketika Allah berdialog antara Nabi A dengan Nabi B, antara Nabi A dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang ada di sekitar, dialog itu persis seperti yang terjadi. Tidak ada penambahan. Dan manusia tidak bisa membuat seperti itu kecuali dari jalur wahyu. Anda mungkin bisa bercerita pertemuan Anda dengan teman Anda yang berbeda. Anda sampaikan tidak? Mungkin tidak ada tambahan. Mungkin sehingga ketika Anda berdialog, Anda tidak bisa menyampaikan kalimat persis sebagaimana dialog. Karena kita membawa berita, umumnya ditambahkan. Jika kita membawa berita, umumnya diberitakan. Makanya kata orang-orang, masyarakat kalau disuruh membawa berita, maka akan ada banyak tambahan. Tapi kalau disuruh bawa uang, yang terjadi adalah pengurangan. Baik. Islam yang sendiri kisah dimulai dari hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ingatlah kepada Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajdain. Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ada 11 bintang plus matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajdain. Semua bersujud. Ya'qub alaihissalam yang paham akan mimpi anak-anak. Beliau tahu ini adalah mimpi yang baik. Dan ta'wil yang disimpan oleh Ya'qub tidak diberitakan kepada Yusuf. Sehingga Ya'qub menghendaki agar nanti Yusuf tahu sendiri bagaimana ta'wil. Dan nanti Yusuf akan menyatakan, Hada ta'wil riwayat Rabbi qad ja'alaha Rabbi haqqan. Ini adalah ta'wil itu yang dulu yang dikatakan Allah telah jadikan sebagai kenyataan. Setelah berlangsung kejadian yang kepada Yusuf masih ada anak dan dia dipilih kepada Allah setelah dia dewasa dan menjadi seorang pemimpin. Nabi Ya'qub alaihissalam menahan saudara-saudara Yusuf sehingga pada keluarga Ya'qub, Nabi Ya'qub paham akan Yusuf dan anak-anaknya rata-rata adalah orang yang mengerti ta'wil. Maka Nabi Ya'qub berpesan kepada Yusuf, Qala ya Yusuf, La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqimu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anak-anak, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan bertindak jahat kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Baik. Ini salah satu di antara pelajaran bahwa ketika kita punya sebuah kelompok, tidak perlu fleksi, tidak perlu dilaporkan ke orang lain. Terkecuali kepada orang, Anda boleh cerita kepada orang yang kira-kira kalau mendapatkan cerita itu, dia tidak akan iri. Sehingga Ya'qub alaihissalam berpesan kepada Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara, karena bisa jadi mereka akan iri kepada. Sehingga kalau mereka iri, mereka akan bertindak jahat. Maka orang-orang yang beriman, jangan dia ceritakan kepada orang yang punya potensi iri kepada. Karena itu justru akan membahayakan kita. Wa kadzalika yajtadi rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Demikianlah Allah mengajarkan dan Allah mengajarkanmu min ta'wilil ahadith, aneka ta'wil mimpi. Dan ilmu merupakan ilmu yang sifatnya adalah ilham. Para nabi punya ilmu ta'wil mimpi dari Allah. Sedangkan selain Nabi punya ta'wil
mengambil ilmu dari ilmu. Maka ilmu seperti itu tidak bisa dituntut. Ada sebagian orang yang dia berikan ilham, diberi kelebihan oleh Allah bisa maklum. Sementara yang lain ketika dia tidak diberikan oleh Allah ilham tadi, maka pada asalnya dia tidak bisa maklum. Saya tidak punya kemampuan maklum. Banyak di antara kita yang tidak punya kemampuan maklum, dan ini tidak bisa dituntut. Maka bisa jadi mimpi yang sama, tapi pelakunya beda, takwilnya. Sebaliknya, orang yang sama, mimpinya berulang dengan konteks yang berbeda, tapi takwilnya. Maka semacam ini tidak bisa dipelajari. Semacam ini tidak bisa dipelajari. Baik. Pernah ada tayangan di TV nasional tentang masalah takwil. Ada salah satu tokoh di situ yang dia berbicara tentang takwil itu dan menerima konsultasi takwil melalui telepon. Saya sempat nonton sekali yang itu. Lalu dia bilang ilmu seperti ini saya dapatkan dari A, B, C. Padahal pada asalnya ilmu ini tidak bisa dipelajari. Beda dengan ilmu yang baik. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisa'ilin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang bertanya tentang bagaimana kisah Yusuf. Izwalu dimulailah dari iri yang diberikan oleh saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, la yusifu akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh Yusuf dan saudaranya yang dimaksud saudara Yusuf adalah Benyamin, adanya Yusuf yang merupakan saudara kandung sebapak seibu. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak. 12 anak itu dari 4 ibu. Dari 4 istri. Sebenarnya tidak semuanya istri. 2 istrinya, 2 itu Ummul Walad. Ummul Walad berarti tidak. Yang satu ibu Yusuf dan Benyamin. Sementara anak yang lain beda ibu. Kecintaan Yusuf alaihissalam, kecintaan Yakub alaihissalam kepada Yusuf dan Benyamin melebihi yang lain. Dan itu yang kemudian menjadi titik awal saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Akhirnya mulailah mereka melakukan sebuah tipu muslihat. Coba Anda lihat di ayat yang ke-9. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau buang dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia nanti tidak akan ganggu di depan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu mari kita bareng-bareng menjadi orang saleh. Baik, Anda bisa bayangkan ada orang yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap calon nabi. Tapi setelah itu dia mengatakan, nanti kita akan jadi orang saleh. Artinya apa? Manusia terkadang semakin berani untuk berbuat maksiat ketika pada saat dia merencanakan maksiat, dia merasa ada titik aman di mana dosanya akan terhapus ketika setelah maksiat dia melakukan taat. Sehingga rencana untuk berbuat taat pasca maksiat, rencana untuk berbuat taat ketika dia sedang merencanakan maksiat, bisa menyebabkan seseorang semakin berani untuk berbuat maksiat. Saudaranya Yusuf alaihissalam, ketika mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, mereka mengatakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin,
setelah ini kita akan jadi orang-orang saleh. Ada orang misalnya, di depannya ada peluang untuk korupsi, di depannya ada peluang untuk mengambil harta yang bukan miliknya, baik harta negara, harta lembaga, harta yayasan maupun harta orang. Tapi dalam pikiran dia membayangkan, gampang, nanti setelah ini dipakai umroh, begitu pulang seperti bayi yang baru saja lahir dari rahim ibu. Dosa kita akan bersih. Sehingga ketika dia membayangkan dosanya bisa hilang dengan cara digunakan untuk umroh, dengan cara digunakan untuk berbuat ibadah, maka itu akan membuat dia semakin berani berbuat maksiat. Sehingga ketika ada orang merencanakan ketaatan yang dia yakini bisa menghapus dosanya, pada saat dia sedang merencanakan maksiat, akan membuat dia semakin berani untuk durhaka kepada Allah. Padahal tidak ada jaminan ketaatan yang dia lakukan pasca itu diterima oleh Allah. Ada banyak sekali orang yang misalnya dia merasa, sudahlah gak usah takut untuk berbuat maksiat, karena dosa kita akan terhapus dengan sholat yang kita kerjakan. Akhirnya apa? Dia semakin berani untuk durhaka. Baik. Kemudian qala qailun minhum, sebagian di antara mereka mengatakan, la taqtulu Yusuf. Kalian jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tapi sebaiknya buang saja Yusuf ke dalam sumur. Baik. Mereka punya niat jahat yang sama terhadap Yusuf. Bedanya hanya masalah atifah, masalah perasaan. Ada yang lebih jahat perasaannya dibandingkan yang lain. Tapi semuanya punya satu titik kesamaan, jahat. Cuman yang satu lebih mending dibandingkan yang lain. Sehingga yang satu punya rencana membunuh, yang satu punya rencana buang ke padang pasir, yang satu punya rencana kita masukkan ke dalam sumur. Akhirnya mereka berusaha untuk mempengaruhi ayahnya agar Nabi Yusuf alaihissalam diizinkan main bersamanya. Sebenarnya Yakub alaihissalam, karena beliau seorang nabi, beliau tahu bagaimana kejahatan yang akan dilakukan oleh anak-anaknya kepada Nabi Yusuf. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan agar berlangsunglah sebagaimana yang Allah takdirkan. Liyamdiyallahu qadaran alladzi qad qadahu. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Yusuf untuk bermain bersama saudaranya. Sampai akhirnya mereka bermain bersama dengan saudaranya. Apa yang terjadi? Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Bagaimana cara mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur? Bajunya Yusuf dilepas. Bajunya Yusuf dilepas. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan gak pakai baju. Bapak bisa bayangkan, kira-kira di dalam sumur itu isinya apa? Isinya apa? Air. Mungkin banyak nyamuk di dalam. Anda pernah masuk sumur kan? Hah? Saya waktu kecil berkali-kali masuk sumur. Di dalam sumur yang terbuka atasnya, itu umumnya di dalamnya banyak serangga. Ada nyamuk, ada aneka serangga di situ. Masya Allah. Calon Nabi diberlakukan seperti ini. Baik. Sampai akhirnya kemudian mereka bawa baju itu ke hadapan ayahnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih seekor kambing, kemudian baju Yusuf dikasih darah kambing. Kemudian mereka bercerita di hadapan anaknya. Mereka mengatakan, "Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhib." Wahai ayahku, kami berlomba bermain bersama, tapi kami tinggalkan Yusuf untuk berjaga barang kami. Ternyata beliau dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kenapa Anda tidak percaya sama kami padahal kami jujur dalam hal ini?
Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka membawa pakaian Yusuf bidamin kadhib, dengan darah kedustaan. Maksudnya adalah darah kambing, bukan darahnya Nabi Yusuf. Ini buktinya. Kalau Nabi Yusuf dimakan serigala. Yakub yang beliau seorang nabi, beliau tahu kejadian apa yang akan muncul. Karena beliau sudah mendapatkan mimpinya Yusuf, ada 11 bintang yang sujud kepadanya. Itu pasti akan terjadi. Gak mungkin anaknya mati sebelum mimpi itu terjadi. Tidak mungkin Nabi Yusuf meninggal dunia sebelum mimpi tadi terrealisasi. Serigala macam apa yang pintar seperti ini sehingga dia makan anakku tapi pakaiannya utuh, tidak koyak? Nabi Yakub tahu ini adalah kedustaan. Namun beliau tidak mungkin melawan 11 anaknya. Maka dalam posisi itu beliau hanya menyimpan kesedihan. Kenapa anaknya sampai bertindak jahat seperti ini? Tapi beliau yakin bahwa Yusuf masih hidup. Baik, sampai akhirnya ditemulah oleh seorang warid. Coba kita lihat. Bisa Anda lihat di ayat 19. Setelah Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan itu, beliau mengatakan fasabrun jamil. Aku lebih memilih untuk bersabar, dan sabar itu yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wa ja'at sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwa. Datanglah rombongan pedagang, sayyar. Farsalu waridahum, lalu mereka mengutus warid. Apa yang dimaksud dengan warid? Warid yang dimaksud adalah pembantu yang bertugas menyiapkan perbekalan safari. Bahasa kita kernet. Kendaraan itu ada kernetnya. Inilah yang bertugas untuk menyiapkan perlengkapan-perlengkapan dalam perjalanan. Sehingga yang nemu Yusuf itu bukan orang yang kaya, tapi seorang pembantu dalam perjalanan, namanya warid. Datanglah warid ke sumur tadi, fa'adla dalwa. Kemudian dia masukkan timba ke dalamnya. Begitu diangkat, qala ya bushra hadza gulam. Dia mengatakan, ini adalah seorang anak. Wa asarruhu bidha'a. Mereka sembunyikan Yusuf bidha'atan, bersama dengan barang. Sehingga warid ini tidak ingin Yusuf diketahui oleh tuannya. Maka dia berusaha menyembunyikan Yusuf tadi bersama dengan barang. Bahasa kita, Nabi Yusuf ditaruh di bagasi, sehingga tidak dinaikkan sebagaimana normalnya orang ketika naik onta, tapi dimasukkan ke dalam barang agar Yusuf tidak ketahuan tuan. Kenapa ingin tidak ketahuan tuannya? Karena nanti kalau dijual ini ada harganya, biar nanti tuannya tidak minta bagi hasil. Sampai akhirnya tibalah rombongan ini ke kota Mesir. Langsung kemudian warid ini menjual Yusuf kepada salah satu orang kaya di kota Mesir. Wasyarauhu, coba Anda lihat di ayat 20. Wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka mentransaksikan Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahim, nilainya hanya beberapa dirham, ma'dudatin, yang bisa dihitung, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka tidak butuh Yusuf. Zahid, orang yang zuhud, maksudnya orang yang tidak butuh. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka dalam keadaan tidak butuh Yusuf. Baik, coba Anda lihat bagaimana transaksinya. Allah sebut dalam transaksi itu bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim, duit yang dipakai bayar itu dirham. Dirham itu terbuat dari apa? Perak, bukan dinar yang emas, tapi apa? Perak. Ma'dudatin, yang bisa dihitung. Dirham yang bisa dihitung, sehingga jumlahnya terbatas. Bukan sak cakupan. Kalau nyakup gini nggak bisa dihitung. Itu dirham yang bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka dalam keadaan sama-sama nggak butuh.
Yang jual nggak butuh Yusuf, yang beli nggak butuh Yusuf. Coba kalau ada barang lah ya. Yang jual nggak butuh, yang beli nggak butuh. Kira-kira gimana? Hah? Bapak punya kulkas bekas, ditaruh di gudang. Dan datang tukang rosok lewat di depan rumah bapak. Bapak berpikir ini kulkas daripada dibiarin saja jadi sarang tikus. Maka udahlah dijual saja, dibuang, nah, nanti malah jadi sampah. Dijual mungkin jadi uang. Ditawar sama tukang rosok 10.000. Kalau mau tak bayar 10.000, kalau nggak mau ya sudah tak tinggal. Apa pilihan Anda? Hah? Udahlah bawa aja. Anda merasa tidak butuh, tukang rosoknya juga merasa nggak butuh. Barang itu akan sangat murah. Subhanallah. Seorang calon nabi dijual dengan harga murah. Kalau trafficking di zaman sekarang, orang menjual manusia, mungkin harganya bisa mahal. Buddha tidak sampai seperti ini. Tapi ini seorang calon nabi. Allah Subhanahu wa taala takdirkan calon nabi ini dijual dengan harga. Sudah? Sampai akhirnya orang kaya ini, dan dia beda dengan Raja Mesir. Ini bukan Raja Mesir. Dia hanya seorang aziz, orang yang mulia yang ada di Mesir, tapi bukan raja. Dia berpesan kepada istrinya, akrimi mathwah asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Rawat dia baik-baik. Mungkin kita akan mengambil manfaat dari dia atau kita jadikan dia sebagai anak. Baik. Namun ternyata ketika Nabi Yusuf makin dewasa, ketampanannya mulai tampak. Sehingga antara anak kecil dengan yang dewasa lebih tampan mana Pak? Hah? Lebih tampan mana Pak? Mohon maaf, yang gantengnya seperti kita ini Pak. Dulu waktu kecil kayak apa Pak? Hah? Lebih ganteng atau lebih gak karuan? Ketika masih kecil mungkin gak begitu kelihatan. Begitu dia sudah dewasa, di usia 20-an, 30-an, makin kelihatan. Akhirnya Allah katakan, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah mencapai dewasa, kami berikan kepada beliau ilmu. Lalu warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wanita yang ada di rumah itu jatuh cinta kepada Yusuf. Apa yang dia lakukan? Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Dia tutup semua pintu yang ada di rumahnya. Wa qalat haytala, kemudian dia ngajak Yusuf untuk berzina. Dia ngajak Yusuf untuk berzina. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bisa jadi wanita ini qad ta'arrat, dia sudah telanjang. Saat dia menawarkan Yusuf untuk berzina, dalam posisi dia sudah telanjang. Baik, peluang Yusuf untuk berzina ketika itu besar. Dari sisi mana Pak peluangnya besar? Pertama, beliau seorang lelaki. Dalam praktek perzinaan, siapa yang lebih menanggung resiko? Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan bisa hamil, itu beresiko. Perempuan kehilangan cincin perawan. Sementara laki-laki tidak ada bekas sama sekali. Sehingga yang lebih beresiko perempuan. Yang kedua, Yusuf alaihissalam seorang pembantu. Status beliau adalah pembantu. Bahasa kita, orang yang tidak punya status sosial. Sementara wanita ini istrinya penguasa. Dan ketika terjadi selingkuh, skandal seksual, siapa yang lebih menanggung malu? Orang yang lebih terhormat. Sudah? Sehingga misalnya Pak, ada skandal seksual, ya. Pelakunya lelakinya pejabat, perempuannya bukan pejabat. Yang diviralkan yang nama siapa? Yang viral nama siapa? Pejabat. Kalau perempuannya seorang pejabat, laki-lakinya tukang becak, lalu berita itu viral, kira-kira yang menanggung malu mana?
Nama siapa? Nama perempuannya. Sehingga nama yang tertinggi itu akan menutupi yang lebih rendah. Demikianlah ketika terjadi praktek perzinahan. Makanya mungkin viral ada kepala desa perempuan zina dengan seorang pemuda yang diangkat namanya nama perempuannya, bukan nama laki-laki. Karena siapa yang lebih tinggi, dialah yang nanti akan lebih menanggung malu. Ini peluang yang kedua, Yusuf tidak lebih menanggung malu dibandingkan perempuan itu. Yang ketiga, dalam posisi perempuan itu sudah mengamankan semuanya. Sehingga yang mengamankan wanita itu bukan Yusuf. Dia menutupi seluruh pintu. Namun Masya Allah, Allah selamatkan Yusuf alaihissalam. Dia di ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu punya ketertarikan kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf punya ketertarikan kepada wanita itu. Wanita tertarik sama Yusuf, Yusuf tertarik sama wanita itu. Kok bisa, Pak? Normalnya seorang lelaki dalam situasi seperti itu dan beliau belum pernah menikah akan tertarik. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan beliau tidak melihat bukti kuasa Allah. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan pada waktu itu Yusuf alaihissalam ditampakkan oleh Allah wajah ayahnya Nabi Yakub dalam keadaan ayahnya gigit jari. Beliau melihat wajah ayahnya dalam keadaan ayahnya gigit jari, sehingga beliau merasa sangat malu. Maka Yusuf alaihissalam menjaga kehormatan ketika itu dengan berusaha sabar, jangan sampai praktek zina ini terjadi. Padahal bisa jadi nuansa seorang lelaki yang normal, diajak praktek seperti itu ada ketertarikan, tapi Yusuf milih untuk berlari. Sehingga ini menjadi pelajaran. Terkadang seorang ayah yang saleh, yang berkesan bagi anaknya, itu bisa menjadi penghalang bagi anak untuk melakukan penyimpangan. Sehingga anak di perantauan, jauh dari ayahnya, jauh dari orang tuanya, dia teringat ketika mau maksiat, Masya Allah, bapak saya ini, ibu saya seperti ini. Akhirnya dia berani meninggalkan, lebih siap meninggalkan maksiat. Baik, para ulama membandingkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf. Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur, ditaruh di bagasi, kemudian dijual. Itu semuanya butuh kesabaran. Dan sekarang beliau ditawari untuk berbuat zina. Mana yang lebih tinggi sabarnya? Sabarnya Yusuf ketika di dalam sumur, ataukah sabarnya Yusuf ketika diajak zina? Mana yang lebih tinggi sabarnya? Sabar yang lebih tinggi yang mana, Pak? Yang kedua. Sabarnya Yusuf ketika diajak berzina lebih tinggi derajatnya daripada sabarnya Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Yang mungkin ketika orang dimasukkan ke dalam sumur, sabar dalam kondisi melarat, dia lebih kuat. Tapi kalau sabar menghindari maksiat, mungkin dia nggak kuat. Dan banyak orang yang gagal ketika diajak sabar untuk menghindari maksiat. Baik, sampai akhirnya mereka kejar-kejaran. Kemudian wa alfaya sayyidah ladal bab, begitu sampai di pintu ternyata ada tuannya. Maka terjadilah berita besar hingga menjadi berita viral di kota Mesir. Sampai ketika terjadi berita viral, mereka diadili. Nah, saat diadili, mereka kesulitan untuk memutuskan sebab tidak ada saksi, tidak ada CCTV. Maka yang hadir ketika itu seorang saksi, tapi bukan saksi kejadian, namun saksi ahli. Disinilah ada cerita saksi ahli. Bagaimana saksi ahli ini berbicara? Saksi ahli ini mengatakan, in kana qamisuhu, di sini wa syahida syahidun min ahliha, berkatalah seorang saksi dari keluarga wanita tadi, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya Yusuf itu koyak dari arah depan, berarti yang benar wanita ini, dan Yusuf pendusta.
Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau bajunya Yusuf sobek dari belakang, maka Yusuf yang benar, wanita inilah yang pendusta. Baik. Ini saksi apa namanya? Saksi ahli. Dia tidak hadir ketika kejadian, tapi dia bisa menjelaskan dengan indikator. Sudah? Maka kalau dalam persidangan kok ada saksi ahli, dalilnya mana Pak? Surat Yusuf. Baik. Bisa Anda bayangkan bagaimana wanita ini kuatnya menarik Yusuf sampai bajunya sobek. Jadi saking besarnya keinginan wanita ini untuk berzina, sehingga saat dia ngajak Yusuf berzina, narik bajunya Yusuf itu sampai sobek. Coba Bapak buktikan Pak. Istrinya suruh narik baju Bapak. Kira-kira sampai sobek enggak Pak? Hah? Ustadz pernah ditarik kan? Enggak pernah? Oh, enggak pernah? Masya Allah. Baik. Sampai bajunya sobek itu berarti apa? Saking kuat. Artinya rebutan mereka, yang satu ingin zina, yang satu menolak zina. Itu kalau bahasa kita, wanita mau memperkosa lelaki. Bukan hal yang ringan, sampai menyebabkan bajunya Yusuf sobek. Jadilah berita viral ketika itu. Sampai akhirnya para wanita di kota itu mencibir istrinya Al-Aziz. Kita sampai jam berapa ya? Ceritanya masih panjang. Sampai jam 6 ya? Sampai jam. Sekarang sebenarnya sudah syuruk, tapi kita tunda sampai jam. Wa qala niswatun fil madinati. Para wanita yang ada di kota Mesir. Allah menyebut kota Mesir dengan Al-Madinah. Para wanita yang ada di kota itu, yang ada di kota Mesir, mereka ribut. Dan seperti inilah Pak, jamaah. Kalau ada berita viral tentang masalah keluarga, yang lebih ribut yang mana? Bapak atau ibu? Di ibu-ibu itu lebih. Sehingga Ustadz Fulan poligami, itu beritanya ibu-ibu sudah viral, bapak belum dengar. Betul kayak gitu Pak? Mereka lebih sensitif berkaitan dengan berita masalah keluarga daripada laki-laki. Qad syaghafaha hubba. Sungguh cintanya wanita ini kepada Yusuf sangat besar. Baik. Mereka tidak mengingkari praktek zinanya. Tapi yang mereka ingkari, yang mereka anggap aneh adalah, kok bisa seorang wanita, istri orang mulia, senang sama pembantunya? Kok bisa senang sama jongosnya itu, kok bisa? Akhirnya istrinya lelaki ini, Imra'atul Aziz, yang pernah tertarik sama Yusuf, dia dengar aneka gibah yang terjadi di kota Mesir. Falamma sami'at bimakrihin. Ketika dia mendengar itu, sehingga Masya Allah, wanita ini tidak punya rasa malu. Sudah jadi bahan berita viral, mau ngajak zina nggak berhasil, kemudian dia dicibir oleh banyak orang, tertarik sama pembantunya, dia masih bisa ngundang banyak wanita. Para wanita-wanita yang ada di kota Mesir diundang. Arsalat ilaihinna. Mereka diundang untuk datang ke rumah. Ada acara makan bersama. Masya Allah. Dan ini kebiasaan ibu-ibu sosialita. Sehingga, Pak, kalau ibu-ibu habis pengajian terus kumpul di mana makan bareng, itu ada dalilnya nggak Pak? Ada di surat Yusuf. Tapi ini praktek wanita yang sosialita, wanita kafir ya. Jadi wanita kafir yang mengajak zina Yusuf ini ngajak para wanita yang lain, ayo kumpul bersama di rumah, kita makan bareng. Wa a'tadat lahunna muttaka'an. Semuanya disediakan tempat untuk duduk. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Masing-masing disediakan pisau. Wa qalat ikhruj. Kemudian Yusuf diminta untuk keluar.
Ukhruj alaihin. Sekarang kamu silakan keluar, datangi rombongan wanita tadi. Subhanallah. Jadi wanita ini nggak punya rasa malu. Ingat, ini adalah daerah kafir. Sehingga mereka tidak mengingkari praktek zinanya. Wanita ini tidak kemudian hilang identitas, kemudian pergi kemana karena merasa malu, pernah mengajak berbuat zina tapi gagal. Dia masih berani untuk tampil di muka umum. Dia undang para wanita tadi, kemudian Yusuf disuruh datang menghadap mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Pada waktu mereka melihat Yusuf, mereka semuanya kaget. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka memotong tangannya tanpa sadar. Seperti apa suasana kaget ketika itu sampai mereka bisa memotong tangan tanpa sadar. Coba Bapak bayangkan ya. Ada orang naik kendaraan bersama istrinya dan anaknya, naik motor. Terjadi kecelakaan. Mereka semuanya terpental dari motor. Dan anaknya terpental, istrinya terpental, dia terpental, HP-nya terpental. Lalu dia bangun pertama kali. Baik, ketika dia bangun, apa yang pertama kali dicari? A, istri. B, anak. C, HP. Nyari apa, Pak? Hah? Urutannya yang mana, urutannya, Pak? HP, terus anak, habis itu istri. Yang terakhir ini mati nggak apa-apa ya? Baik. Dia bangun untuk mencari yang paling dia cintai. Misalnya dia cari anaknya dulu, sudah? Lalu dia cari istrinya. Setelah dia dapat anaknya, digendong anak. Diberitahu sama, Pak, kepalanya bocor. Pak, kepala bapak bocor. Iya. Kapan dia sadar kalau kepalanya bocor? Hah? Setelah melihat darah. Setelah melihat darah. Jadi kenapa pada waktu darah itu ngucur dia nggak merasa? Karena fokus kepada. Demikianlah orang ketika fokus, sangat fokus, itu sampai melupakan luka yang ada pada diri. Paham ya? Makanya ketika para wanita tadi, begitu fokusnya dia terhadap ketampanan Yusuf, sampai motong jarinya gak terasa. Itu fokus seperti apa? Mungkin bisa dibuktikan ya. Ibu-ibu disuruh nonton artis yang paling ganteng. Coba kamu lihat siapa artis yang paling ganteng? Hah? Kroya, artis dari Kroya, Kebumen, Korea ya. Baik. Dia lihat ini yang paling ganteng. Di saat dia melihat yang paling ganteng, ditusuk jarum pentul. Sakit nggak? Sakit. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sampai mereka mengatakan, hasya lillah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Apakah para wanita ini pernah melihat malaikat? Ya? Tidak. Lalu kenapa mereka mengatakan in hadza illa malakun karim? Ini adalah malaikat. Karena sudah menjadi naluri manusia. Malaikat itu lambang keindahan. Dan setan itu lambang keburukan. Sehingga wajah yang buruk dinyatakan wajah setan. Wajah yang indah, wajah malaikat. Mereka mengatakan in hadza malakun karim. Ini adalah malaikat. Seperti itulah puncak keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Maka jamaah, ya, kenikmatan tertinggi itu pada indera penglihatan. Kenikmatan tertinggi ditaruh oleh Allah di indera penglihatan. Sehingga melihat keindahan itulah puncak kenikmatan. Maka puncak kenikmatan penduduk surga Allah taruh bentuknya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu.
Sebab puncak kenikmatan itu ada di indera penglihatan. Baik. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk dipenjara. Beliau mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan ajakan yang mereka berikan. Yusuf alaihissalam merasa khawatir dengan aneka fitnah yang ada di kerajaan. Beliau berada di tengah masyarakat yang mereka tidak punya akidah, orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta dan itu berbahaya. Jadi bahan pembicaraan para wanita. Dan itu akan sangat beresiko bagi kelangsungan imannya. Maka Yusuf lebih milih untuk dipenjara. Akhirnya dipenjaralah Yusuf alaihissalam. Baik. Interaksi beliau ketika di penjara, beliau ketemu dengan dua pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yusuf masuk ke dalam penjara bersama dengan dua pemuda. Mungkin ada banyak orang-orang yang di penjara itu, tapi yang satu bilik dengan Yusuf, dua pemuda. Yusuf dengan dua pemuda. Yusuf alaihissalam masuk penjara dalam keadaan beliau tidak bersalah. Sementara yang lain masuk penjara mungkin karena faktor kriminal, karena faktor kejahatan dan seterusnya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang pernah berbuat jahat berkaitan dengan urusan dunia, tapi lebih aman dari fitnah. Baik, subhanallah. Seorang calon nabi. Anda bisa sebutkan urutan ujian yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Pertama apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Yang kedua, ditaruh di bagasi. Yang ketiga, dijual dengan harga murah. Yang keempat, dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Sudah? Dan ini calon nabi, manusia yang dicintai oleh Allah. Sehingga sampai ulama mengatakan, jika dunia ini mulia di sisi Allah, maka Allah tidak akan memperlakukan kekasihnya seperti itu. Sehingga kenapa ada orang-orang soleh di dunia ini yang tidak mendapatkan jatah kenikmatan dunia? Padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Para nabi mereka tidak diberi kenikmatan dunia sebagaimana yang Anda nikmati. Mereka tidak pernah menikmati ruangan ber-AC. Mereka tidak pernah menikmati makanan-makanan enak yang Bapak punya. Bahkan di antara mereka ada yang disiksa ketika di dunia, ada yang dipenjara. Di antara mereka ada yang dibunuh ketika di dunia. Karena ketika andaikan dunia ini sesuatu yang mulia di sisi Allah, Allah tidak akan memperlakukan nabinya sebagai manusia yang paling Allah cintai ketika di dunia dengan cara seperti itu. Bukti kalau dunia ini hina di sisi Allah. Maka para nabi ketika dalam keadaan disiksa di dunia, bukti kalau dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai akhirnya dua orang tadi bermimpi. Nah, dalam mimpinya kemudian mereka minta agar Yusuf mentakwilkan. Mereka melihat Yusuf alaihissalam tidak ada yang ganjil dari Yusuf. Orangnya rajin ibadah, beliau orang baik hati. Ketika di dalam penjara selalu melakukan hal yang bermanfaat sesuai dengan yang mampu beliau lakukan. Sehingga dua orang memperhatikan Yusuf ini orang baik. Akhirnya mereka percaya sama Yusuf. Maka mereka cerita mimpinya kepada Yusuf. Dan mustahil orang yang bermimpi kemudian dia cerita kepada orang yang dia percaya, lalu dia berdusta ketika bermimpi. Dia berdusta ketika bercerita tentang mimpi. Sudah? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau diminta untuk mentakwil mimpi dua temannya di penjara tadi? Yusuf tidak langsung mentakwil, tapi Yusuf ngasih janji. Yusuf ngasih janji. Gimana janjinya Yusuf? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Baik, nanti sebelum datang makanan yang akan dikirim kepada kalian. Jadi orang di penjara dikasih makanan. Akan aku ceritakan takwil mimpi kalian sebelum makanan itu datang. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah takwil mimpi yang diajarkan oleh Allah kepadaku.
sebelum mereka dikasih takwil mimpi, dimanfaatkan oleh Nabi Yusuf untuk mendakwai tauhid. Di situ Nabi Yusuf menyampaikan dakwah tauhid. Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah. Aku tinggalkan agama masyarakat yang mereka tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir kepada akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku ikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus seperti itu didakwahi tauhid. Maka terkadang tema kajian tauhid itu tidak harus disampaikan dalam forum khusus, tapi disematkan dalam materi kajian yang lain. Temanya apa ini Pak? Fikih keluarga. Tapi ustadznya menyematkan masalah tauhid. Temanya apa? Fikih muamalah, disematkan masalah tauhid. Sehingga tidak harus forum khusus. Kajian temanya tauhid, yang datang 5 orang. Paling tema cuma kayak gitu. Tapi kalau temanya misalnya tema fikih keluarga, yang datang banyak. Sehingga tidak harus ketika kajian temanya tema tauhid. Yang penting pesan tauhidnya tersampaikan. Baik. Dan seperti ini metode yang bagus. Orang dibuat tertarik dulu untuk percaya. Sudah? Setelah itu disampaikan materi yang lebih berharga dibandingkan materi utama yang ingin disampaikan. Sehingga ketika yang bersangkutan sedang menunggu penjelasan tentang takwil mimpi, Yusuf memanfaatkan itu untuk menyampaikan dakwah tentang tauhid. Sampai akhirnya kemudian setelah disampaikan dakwah tauhid, barulah Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni, amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai temanku yang ada di penjara. Nah, takwil mimpimu seperti ini. Sampai selesai ditakwilkan, kemudian mereka keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf masih berada di penjara. Baik. Hingga akhirnya sang raja mengalami mimpi. Inilah awal mula karir Nabi Yusuf mau diangkat oleh Allah. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja bercerita, aku bermimpi ada 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk, dan ada 7 bulir tanaman yang hijau, 7 bulir tanaman kering. Beliau tanya kepada para pemukanya, takwilnya apa? Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya. Wahai para pemuka kerajaan, jelaskan kepadaku tentang bagaimana takwil mimpiku. Apa kata mereka? Coba Anda lihat di ayat 44, insyaallah ini yang terakhir. Qalu adghafu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimi. Mereka mengatakan, itu hanya mimpi kalut wahai raja. Itu hanya mimpi kalut. Baik, perhatikan. Di ayat 43 raja bilang apa? Inni ara sab'a baqaratin. Aku bermimpi. Kemudian di bagian akhir ayat, aftuni fi ru'yaya. Jelaskan tentang mimpiku. Begitu teksnya? Baik. Di ayat 44, adghathu ahlam. Itu mimpi kalut. Baik, mimpi terbagi menjadi 2. Ar-ru'ya wal ahlam wal hilm. Ar-ru'ya wal hilm. Ya. Ar-ru'ya, mimpi ar-ru'ya itu mimpi yang jelas. Sehingga saat orangnya bermimpi, kejadiannya itu berurutan dan stabil. Sehingga sampai membekas setelah orangnya bangun. Dia masih bisa mengingat-ingat mimpinya. Tadi saya itu bermimpi seperti ini. Mimpinya jelas. Itu namanya apa? Ar-ru'ya. Yang seperti ini bisa ditakwil.
Yang kedua, mimpi yang tidak jelas, yang kalang kabut itu Pak. Sehingga misalnya dia mimpi tawaf. Begitu selesai tawaf, tiba-tiba langsung sampai Masjid Trans itu. Tadi dari Mekah kok tiba-tiba langsung kajian. Begitu sampai kajian, tiba-tiba langsung di tepi laut. Tiba-tiba langsung gak karuan ya. Sehingga kejadiannya gak urut, gak karuan. Dan itu pun begitu Anda bangun, tadi mimpi apa ya? Saya gak begitu ingat, gak begitu jelas. Anda ketika diminta cerita tidak bisa menyampaikan dengan urut. Nah, seperti ini namanya ahlam. Itulah yang dari setan. Dan yang kayak gini gak bisa ditakwil, karena itu ngawur. Benar? Sehingga yang bisa ditakwil yang apa? Yang ru'ya. Mimpi ar-ru'ya, yang kejadiannya buruk. Benar? Baik, coba bayangkan Pak. Andaikan raja tadi ketika dia bermimpi, lalu kata para pemuka kerajaan, itu mimpi kalut, biarkan sajalah, sudah lupakan saja. Lalu dibiarkan, dilupakan. Mesir kelaparan. Mesir kelaparan. Andaikan mimpi itu tidak digubris, Mesir kelaparan. Tapi Masya Allah, berkat jasa Yusuf, beliau takwil mimpi itu, kemudian Yusuf ngasih saran, lalu saran itu dipakai, Mesir selamat dari kelaparan. Dan disinilah diantara bukti akhlaknya Yusuf alaihissalam. Beliau sudah diberlakukan tidak sopan, beliau diberlakukan jahat, dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu yang cukup lama. Tapi itu semuanya beliau buang perasaan itu, perasaan balas dendam tidak ada, dan beliau ngasih saran yang baik untuk kota Mesir. Ibaratnya ya, kalau kita disikapi jahat oleh satu negara tertentu, kita berharap udahlah biar rakyat di negara ini kelaparan semuanya. Gak usah saya takwilkan mimpinya, nanti mereka akan kelaparan semua. Tapi Yusuf takwilkan dan kasih saran kepada mereka. Subhanallah. Sampai akhirnya kota Mesir selamat dari apa? Dari kelaparan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Sudah pas jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan masih banyak penggalan kisah yang sebenarnya bisa kita gali. Kita baru sampai titik mimpi. Lalu mulai Yusuf diangkat jadi menteri sampai ujungnya terjadi sujud saudaranya kepada Yusuf. Ini masih belum kita gali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Al-Quran dan berusaha untuk menggali hikmah di sana. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.